Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di hari Sabtu pagi ini. Kita semuanya akan berdoa bersama dan juga merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk menguatkan kehidupan kerohanian kami masing-masing. Terima kasih kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Dan judul renungan pagi hari ini saya beri judul Semua Orang Berguna. Jadi saya akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang telah memberikan hikmat kepada kami, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh duduk diam merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat bijaksana, pengetahuan yang berlimpah-limpah, sehingga apa yang Engkau akan sampaikan pagi hari ini boleh menjadi perenungan, boleh menjadi ketetapan yang akan menguatkan kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menyertai kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga terang kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya akan senang kalau Bapak Ibu Saudara juga ikut membaca bersama-sama dengan saya ayat 27 sampai 31 dari 1 Korintus 12. Mulai dari ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ayat 31 yang terakhir, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai dengan 31. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sesuai dengan judul perenungan kita, yaitu semua orang berguna. Satu hal penting yang kita akan sama-sama belajar dari surat 1 Korintus 12, kita menerima karunia rohani itu tujuannya adalah untuk memberkati orang lain. Jadi jika ada keinginan atau hasrat kita untuk menerima kasih karunia karena kepandaian kita atau karena kita menginginkan untuk keperluan kita sendiri, kita tidak akan menerimanya. Jadi surat Korintus pertama ditulis setelah Paulus menerima sebuah kabar buruk keikutsertaan jemaat Korintus dalam upacara keagamaan kafir. Kemudian ada penghakiman di depan orang-orang kafir dan juga ada marak pelacuran pada waktu itu. Jadi selalu ada masalah-masalah tentang moral dan juga tentang etis. Surat ini juga merupakan surat pengembalaan Rasul Paulus untuk menegur jemaat di Efesus saat itu, yang sesungguhnya diberkati Tuhan karena memiliki berbagai macam karunia. Tetapi kenyataannya
menjadikan jemaat satu dengan yang lain saling menyombongkan diri. Jadi inilah satu hal yang kita ingin antisipasi supaya hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi di zaman sekarang ini. Jadi judul perikop 1 Korintus 12 adalah rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Lalu kita mulai dari ayat 27. Kita tadi sudah baca sama-sama. Ayat 27 berkata seperti ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi Rasul Paulus membuat contoh ataupun analogi tubuh manusia. Setiap anggota tubuh Kristus seperti juga tubuh jasmani kita itu diciptakan untuk bergerak, untuk aktif. Dan inilah pertanyaan saya. Mengapa kita harus melayani? Tidak diam saja, pasif di gereja, duduk, tetapi kita memang harus aktif melayani. Dan saya yang merasakan sendiri, menurut pemikiran saya, bahwa melayani itu sebenarnya merupakan satu kegembiraan, suatu hal yang membuat saya gembira, membuat saya semangat, karena juga merupakan satu jawaban atas kasih karunia yang Tuhan sudah kasih buat saya, buat kita semua. Jadi mari kita para pemimpin, para aktivis gereja tidak hanya menikmati kesibukan pelayanan, tetapi sungguh serius ataupun sungguh membuat hal ini penting, yaitu memikirkan jemaat yang bisa direkrut, kemudian bisa dibina, kemudian juga bisa dilibatkan dalam pelayanan di gereja. Jadi pemberdayaan jemaat, semua jemaat itu sangat sesuai dengan pembangunan tubuh Kristus. Kita sekarang melanjutkan ke ayat 28. Seperti ini firman Tuhan berkata, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kita akan sedikit belajar apakah rasul, nabi, penginjil, pengajar itu sebetulnya seperti apa tugasnya. Rasul tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada manusia, mengajarkan ajaran moral dan hukum. Kemudian nabi menerima pewahyuan untuk disampaikan kepada jemaat. Dia mempunyai karunia khusus, karunia iman, bahasa roh, dan juga bernubuat. Sedangkan penginjil bertugas menyampaikan tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan juga kebangkitan dari Yesus Kristus. Pengajar memelihara, mengilhami, mendidik anak-anak Tuhan, dan juga harus menjadi gembala bagi para peserta didiknya. Itu ada di ayat 28. Kemudian ayat 29 dan 30. Kalau ayat 28 tadi dimulai dengan kata dan Allah telah menetapkan. Jadi kita dibuat sadar ya. Kita memang membuat kita harus menyadari bahwa karunia yang kita peroleh itu karena Allah sendiri yang menetapkan. Jadi baik mukjizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh, kemudian mentafsirkannya bahasa itu, semuanya adalah pemberian Allah dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi
bukan capaian manusia berdasarkan kepandaian akademis ataupun warisan dari nenek moyang kita. Nah, kemudian kita sampai di ayat yang ke-31 yang merupakan akhir dari 1 Korintus 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kadang-kadang firman Tuhan ini agak sulit untuk dimengerti. Karunia-karunia itu utama. Tapi ternyata Rasul Paulus menulis lagi, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi mengejar karunia tertentu memang baik, tidak keliru, tapi harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jadi mari kita merenungkan pesan Paulus di akhir 1 Korintus 12 ayat 31 tadi. Ada kata berusahalah untuk memperoleh karunia. Sementara ketika orang-orang Korintus diberikan Tuhan mempunyai macam-macam karunia, sementara bersamaan dengan turunnya berkat itu, ambisi mereka membuat mereka berselisih. Jadi di 1 Korintus 12 ayat 31 tadi adalah sebuah transisi, sebuah perubahan bab, yaitu dari rupa-rupa kasih karunia dalam tubuh Kristus di pasal 12, kemudian beralih pembahasannya di 1 Korintus 13, yaitu bagi pembahasan tentang kasih. Kita semua kenal 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, itu kita semua sudah mengenal itu. Nah itu di ayat 31 tadi memang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, memang baik kita punya rupa-rupa karunia, tetapi ada lagi yang lebih utama, yaitu yang akan dibahas di 1 Korintus 13, itulah kasih. Jadi tujuan utama karunia Allah itu untuk membangun, menjadi berkat, dan kemudian memuliakan Allah. Dan kedudukan karunia sama di mata Tuhan meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan yang lebih penting lagi, Rasul Paulus mengatakan tadi yang lebih utama, dasar menggunakan kasih karunia adalah kasih. Dan saya akan menutup renungan pagi hari ini dengan sebuah cerita pendek. Judulnya adalah Suara-suara Kecil di Meja Makan. Seorang ibu menyiapkan hidangan istimewa untuk menyambut tamu yang dihormati. Ibu tadi duduk diam di meja makan, di kursi, sambil memandangi hasil masakannya dia. Dia memasak gurami asam manis, pasti enak sekali ya. Jadi dia memandangi hidangannya yang tertata indah di meja makan. Tiba-tiba terdengar suara-suara kecil di sekitar meja makan. Ternyata si hidung yang ngomong. Dia bisik-bisik dengan suaranya yang kecil. Sungguh harum hidangan ini. Gak salah lagi, pendapatku pasti yang paling benar. Ini harum banget, ini enak sekali. Seperti itu. Tiba-tiba si mata menjawab ataupun menyampaikan pendapatnya. Kok harum sih? Ia terlihat indah. Ia menggugah selera. Ikan gurami asam manis tadi dihiasi dengan salad yang hijau, segar dan menarik hati. Kemudian si lidah berkata juga. Jadi ini bagian-bagian dari tubuh manusia yang pada cerita ini ya. Lidahnya berkata, kenapa berisik sih? Pendapatku yang paling top dong, rasa itu yang paling penting.
Walaupun indah dipandang, kalau rasanya nggak enak ya nggak disenangi orang gitu kan. Aku sudah mencicipinya loh, rasanya memang enak sekali, dan pasti hidangan ini akan dipuji oleh tamu kita. Jadi aku nih, pendapatku yang paling benar, rasa itu nomor 1. Si tangan ikut-ikut ngobrol, aku yang memasak dengan susah payah, metikin sayurannya, ngulek bumbunya, kemudian menggoreng, menghiasnya dengan baik. Aku yang paling berjasa, aku yang menentukan bagaimana hidangan ini akan menjadi hidangan yang paling baik. Terakhir si kaki ikut ngomong juga dia, aku yang repot kesana kemari, membawa hidangan kesana kemari, mengangkat piring, mengangkat sendok, menggendong kamu juga mata, hidung, tangan. Kalau nggak ada aku, pasti kamu semua kerepotan. Jadi aku yang paling top, aku yang paling berjasa, seperti itu. Tiba-tiba si telinga bilang, jangan ribut, ada suara pintu diketuk, pasti tamu kita sudah datang. Tiba-tiba si ibu yang tadi terduduk, dia berdiri dan berkata, hai semuanya, mata, kaki, tangan, lidah, sudah ya, jangan bertengkar. Terima kasih suara-suara kecil, kalian telah bekerja sama dengan sangat baik untuk menyiapkan hidangan. Mari kita sambut tamu kita dengan sukacita dan dengan gembira. Selamat bekerja sama, selamat saling menghormati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.